Kemarin kita sudah membahas tentang metode energi, sekarang kita lanjutkan kuliah dengan sistem massa pegas jamak. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan oh ya, sebentar. Oke, silakan isi link absen di chat. Oke, kita mulai kuliahnya. Oke, pada hari ini kita akan mulai dengan penjelasan mengenai pegas, konfigurasi pegas secara seri dan paralel. Mungkin ini pernah didapatkan dulu di SMA, yaitu yang pertama, apabila kalian menemukan pegas yang dirangkai secara seri, itu artinya pegas berada dalam satu tali atau satu rangkaian. Sehingga kalau misalkan kalian di sini ada K1, ada K2, dan K3, maka seolah-olah kalian bisa mengekivalensikan ini menjadi satu pegas yang dinamakan K ekivalen dan satu massa. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan membahas sistem massa pegas jamak untuk menganalisa sistem yang cukup kompleks yang terdiri dari massa dan pegas yang banyak. Lalu kita meninjau apakah dia termasuk konfigurasi seri atau paralel. Lalu kita simplifikasi dari pegasnya yang pertama, terus yang kedua adalah bagaimana cara mencari frekuensi pribadi dari sistem massa pegas yang jamak. Yang pertama, dari pegas yang seri. Pegas yang seri ini kalian bisa bayangkan di sini, kalau misalkan saya gambar ulang, ada K1, K2, dan K3 gitu ya. Lalu di sini ada masalah MG seperti itu ya misalkan. Atau ini sama dengan kita F lah. Maka ketika pegas di ketika pegas disusun secara seri, maka kita bisa bilang bahwa delta X ekivalen itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2, maaf, delta X total ya, ditambah delta X3, di mana delta X1 ini adalah perpanjangan atau deformasi yang dialami pegas 1, delta X2 adalah deformasi pegas 2, dan delta X3 adalah deformasi 3. Sehingga kalau kita ingat hukum Hooke, itu F sama dengan K kali delta X. Lalu delta X sama dengan F per K. Untuk delta X total ini, oh ya, satu lagi persamaannya yaitu F yang diderita oleh sistem itu sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3. Sehingga kalau kita substitusi ke persamaan ini, maka delta X sama dengan F per K, yaitu F per K totalnya kita ganti menjadi K ekivalen atau K seri, yaitu sama dengan F per K1 tambah F per K2 tambah F per K3. Sehingga kita coret F-nya semua menjadi 1/K ekivalen dari pegas seri, itu adalah sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Dan ini konfigurasinya tergantung berapa jumlah pegas. Demikian juga untuk paralel.
Jadi ketika paralel, kalau paralel di sini ketika kalian menaruh suatu beban, maka perpanjangan yang dialami oleh pegas 1 delta X1, perpanjangan yang dialami oleh pegas 2 delta X2, perpanjangan yang dialami oleh pegas 3 yaitu delta X3. Ini akan sama, sehingga kita bisa ambil bahwa delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3. Lalu untuk gayanya, gaya total itu adalah gaya yang dialami oleh pegas 1 ditambah gaya yang dialami oleh pegas 2 ditambah gaya yang dialami oleh pegas 3. Sehingga kita bisa bilang di sini K ekivalen dikalikan F totalnya itu adalah delta X total sama dengan K1 kali delta X1 tambah K2 kali delta X2 tambah K3 kali delta X3. Karena delta X-nya sama semua, sama dengan delta X total, maka kita bisa coret delta X-nya. Sehingga K ekivalen itu sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, kalau kita perhatikan di sini kalau pegas disusun secara paralel, maka K ekivalennya itu akan lebih besar. Sehingga ketika pegas disusun secara paralel, maka sistem akan lebih kaku. Sedangkan sebaliknya, untuk sistem yang konfigurasi pegasnya itu disusun secara seri, maka sistem akan cenderung lebih tidak kaku atau lebih elastis. Sehingga bisa saya simpulkan di sini, untuk paralel sistem akan lebih kaku, sedangkan untuk seri itu sistem lebih elastis. Sehingga kalau kita ingat rumus dari frekuensi pribadi. Frekuensi pribadi itu kan omega n sama dengan akar K per M, di mana K-nya ini adalah K ekivalen dan masanya pula masa ekivalen lah. Kalau sistem sudah kompleks nanti kita akan bahas. Sekarang terima dulu saja. Nah, kalau kita lihat omega n itu berbanding lurus dengan akar K ekivalen. Artinya apa? Omega n atau frekuensi pribadi itu akan semakin besar ketika nilai kekakuan ekivalennya atau ekivalen sistemnya semakin besar. Sehingga ketika ketika sistem memiliki konfigurasi pegas paralel, maka sistem akan cenderung bergetar di frekuensi yang tinggi. Sedangkan sebaliknya, untuk sistem yang dirangkai oleh pegas seri, maka sistem akan cenderung elastis dan bergetar di frekuensi yang lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Halo, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ada yang ingin tanyakan? Sampai sini dulu. Lanjut, Pak. Masih lanjut? Oke. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal sistem benda jamak. Dan oh iya, kemarin saya sudah kasih video kuliah mengenai metode energi ya di Google Classroom. Silahkan dilihat. Dan kita akan coba terapkan juga di contoh soal seperti ini. Oke, yang pertama di sini adalah kita disuruh untuk menentukan bagaimana frekuensi pribadi dari sistem ini. Nah, kita lihat tinjau dulu di sini.
sistem ini terdiri dari ini susunan pegas seri, paralel, maaf. Ini paralel, lalu ini seri. Nah, kalau ada susunan seperti ini, sistem massa pegas yang jamak, maka kita bisa sederhanakan. Ini menjadi Kp atau K paralel, ini menjadi Ks. Step pertama untuk sistem massa benda jamak adalah sederhanakan sistem. Yang kita bisa sederhanakan di situ ada sistem pegas paralel dan seri. Nah, untuk yang di sini, yang paralel, ini kita bisa tulis Kp itu sama dengan K ditambah K, atau sama dengan 2K. Yang seri di bawah, seper K seri sama dengan 1/4K ditambah 1/4K. Atau sama dengan 2/4K. Kalau kita sederhanakan ini coret menjadi 2, itu menjadi 1/2K. Sehingga K seri itu adalah 2K. Karena K serinya ini di bawah. Ini juga 2K di bawah. Nah, sehingga sistem yang kompleks ini kita bisa simplifikasi menjadi seperti ini. Yang paralel kita ganti menjadi 2K. Di sini ada M. Ini katrol. Lalu ini hanya 2K. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau sudah simplifikasi seperti ini, tinggal kita gambarkan DBB. Di step kedua adalah gambar DBB untuk masing-masing benda. Untuk gambar DBB sendiri, pertama kita harus definisikan dulu koordinat geraknya. Berarti ini kita definisikan di sini nih. Katakanlah dia massa pegas ini lagi ke bawah gitu ya. Di mana ini ada X, X dot, dan X double dot. Nah, gambar DBB tentunya untuk benda yang bermassa ya. Itu kita tinjau dulu massanya di sini. Ada M. Karena kita mau mencari natural frekuensi, maka kita nggak peduli dengan adanya gravitasi. Karena kita tinjaunya itu getaran dari posisi setimbang. Jadi di sini Mg-nya sudah terkompensasi oleh static equilibrium atau kesetimbangan statiknya, sehingga di sini ada hanya D'Alembert, yaitu karena sistem ke bawah, D'Alembertnya ke atas, mx double dot, ini ada tegangan tali. Sehingga di DBB yang pertama, itu kita bisa sigma fx sama dengan 0, atau di sini mx double dot ditambah tegangan tali sama dengan 0. Lalu di BBB kedua, pertama di sini, DBB kedua di sini, DBB ketiga di sini, di katrol. Di DBB kedua, kita punya katrol, karena massa lagi tertarik ke bawah, maka si gaya pegas dia akan cenderung naik ke atas. Di sini karena dia masih satu tali, di sini ada T, di sini ada T. Lagi tertarik. Nah, lalu di sini dia karena di sini ada T, di sini ada T, di sini ada 2K
kali delta X. Nah, hati-hati. Kalian bisa lihat ini talinya itu berbeda dengan perpanjangan pegas. Kalau kalian bayangkan, misalkan gini ya. Misalkan tali ini naik ke atas 2, maka 2, maka tali ini akan turun ke bawah 2. Namun si tali yang di sini, yang terkait di pegas, ini dia akan turun 1. Jadi kalau kalian bayangkan seperti ini misalkan. Nah, ini kan beda tali. Saya bedain warna deh. Nah, tali yang biru dan tali yang hitam itu berbeda. Ini katakanlah tali yang biru itu adalah 2 gitu ya. Sorry, tali 2 lah. T2. Tali yang hitam ini T1 gitu ya. Maka kalau kalian bayangkan ini, kalau tali ini dia memanjang 4, maka tali yang hitam itu akan memanjang 2, sehingga kita bisa sebut perpindahan dari tali 2 atau tali biru itu sama dengan 2 kali, bukan 2 kali, iya, 2 kali delta D1. Kalau tali biru ini 4, maka tali hitam akan bergerak 2. Iya, seperti itu. Karena dia ke atas 2, ke bawah 2. Kalau yang tali hitam dia akan bergerak setengah kali lipat dari tali biru. Seperti itu. Sehingga delta D1 itu sama dengan delta D2 dibagi 2. Nah, ini kunci yang pertama, kunci yang salah satunya. Kalau beda tali ini beda. Sehingga di sini delta X-nya itu bukan X ya, tapi delta X2 katakan. Atau enggak, jangan ada delta KX2 aja. Di mana X2-nya ini itu, nah, di sini kan tali satunya yang hitam, tali 2-nya yang biru. Kalau di sini X2-nya itu di yang hitam, sehingga X2-nya itu sama dengan setengah kali X. Nah, di sini kita bisa apply sigma F X sama dengan 0 atau 2K kali X2 sama dengan T ditambah T. 2K kali X2-nya itu adalah setengah X sama dengan 2T. Ini kita coret, sehingga T-nya di sini bisa kita substitusi menjadi KX per 2. Lalu DBB, nah ini. Lalu DBB3 untuk katrol, yaitu di sini ada, kalau misalkan massa ini bergerak ke bawah, maka dia pegas yang ini akan cenderung tertarik, yang ini juga cenderung tertarik. Sehingga di sini karena dia tertarik, maka DBB-nya seperti ini. Dan ini juga ada T. Oh, sorry. Maaf. Ini tidak bisa ya. Ini kita anggap karena sudah berbeda katrol, ada gesekan katrol, maka ini T1, ini T2 gitu ya.
Ya. Yang di sini T2, di sini T3. Di sini 2 kali K kali sama X2 juga. Karena prinsipnya sama, yaitu ini setengah kali dari yang tali yang melintasi katrol. Sehingga ini harusnya saya hapus dulu. Dua K kali X2. Mana ini? Tapi ada di sini ada ini ya. Sebentar. Neglecting the friction and the mass and pulley. Berarti kalau gitu tegangan talinya sama. Ya, oke. Mungkin sistem ini lebih mudah untuk diselesaikan dengan cara metode energi. Nah, kalau gitu saya gambar lagi di sini. Kayak gini aja deh. Di sini 2K. Di sini M. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini 2K lagi. Ini X, X dot, X double dot. Nah, kalau dengan metode energi ini cukup mudah ya. Pertama, kita ambil, yaitu ada energi kinetik. Kinetiknya itu adalah EK atau P di sini, itu adalah setengah M, massa yang bercepat ini. M, X dot, kuadrat. Sedangkan untuk potensialnya, itu U sama dengan, karena di sini untuk apa namanya, potensial dari massa ini telah terkompensasi oleh pegas, maka cukup kita menuliskan energi potensial dari pegas saja. Di mana ini ada delta apa, ada X2 gitu ya. X2 pegas, ini juga X2 pegas, di mana tadi saya sudah bilang bahwa X2 itu adalah nilainya setengah kali X. Sehingga untuk potensial pegasnya itu setengah dikalikan 2K dikalikan X2 kuadrat ditambah ada pegas 2. Setengah kali 2K kali X2 kuadrat. Kalau kita substitusi, ini menjadi setengah dikalikan 2K kali setengah X kuadrat. Karena ini sama ya, dua-duanya kembar, dikali 2. Kita coret di sini. Ini menjadi 2K dikalikan seperempat X kuadrat. Coret lagi. Sehingga menjadi K X kuadrat per 2. Lalu kita jumlahkan energi potensial dan energi kinetik. Ini seperti di video sebelumnya. Kalau bagi kalian yang belum paham, coba silahkan tonton video yang metode energi ya. Nah, sehingga total energi kinetiknya adalah setengah mx dot kuadrat ditambah setengah kali kx 2 kuadrat. Kx kuadrat. Sehingga kalau kita turunkan dot T plus U dibandingkan waktu, itu energi mekaniknya akan konstan. Itu M X dot. 2-nya dikali setengah, lalu dikalikan X double dot, kali turunan X dotnya, ditambah K
X kali X dot. Ini akan sama dengan 0. Sehingga kalau kita coret, maka ini persamaannya mx double dot ditambah k kali x sama dengan 0. Nah, ini persamaan geraknya, sehingga kalau begitu kita akan dapat omega n-nya sama dengan akar k per m. Demikian juga kalau misalkan dengan metode tadi berarti sama hasilnya. Nah, ini kan dia karena friction-nya diabaikan, maka kita cukup meninjau katrol ini, sehingga 2T itu sama dengan 2K kali X2-nya itu setengah X, coret-coret, T-nya itu tapi ada 2 ya K-nya. Ya udah deh. Oke, untuk sistem ini kayaknya lebih mudah untuk pakai metode energi ya. Oke, seperti itu untuk kasus 1. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Halo, cek, cek. Halo, halo. Iya, iya Pak. Oke. Pak. Ya Pak, ya Pak. Masih paham atau bingung? Saya bingung. Masih bingung? Yang delta D2 Pak, gimana itu? Oh iya, yang X2 ya. Jadi gini. Misalkan ada pernah lihat ini ya, katrol timba sumur gitu. Tapi kalau katrol timba sumur, dia talinya, oh iya, talinya bergerak ya. Katrol timba sumur tuh. Enggak, deng. Gini deh. Yang pertama gini dulu. Kamu bayangin kamu lagi main apa ya? Yoyo ya. Yoyo tapi si talinya dikaitkan di ini, di luar gitu. Nah, kayak gini lah kira-kira. Set gitu ya. Kalau kamu misalkan di sini tuh ininya sticknya gitu ya. Katakanlah ini, katakanlah kamu tahan gitu ya di sini. Ini tadi ditahan gitu ya. Nah, anggaplah tali ini yang di sini ini sangat panjang lah. Sangat panjang. Katakanlah dia turun 2 cm gitu ya. Ini teh 2 cm gitu. Tali ini itu akan katakanlah kamu memberikan dia ini kan awalnya fix nih katakanlah. Nah, dari sinilah acuannya. Nah, sekarang si tali ini kamu turunin di sini. Ini sejauh 2 cm gitu ya. Otomatis kan si bola ini akan ke bawah. Nah, pusatnya gini. Nah, apakah ini 2 cm juga? Menurut kamu? Nah, itu Pak, saya kurang paham. Nah, jadi untuk kasus ini kamu boleh coba ya di rumah. Kamu punya bola kayak gitu. Satu
satu ya sama kata saya tadi difikskan, ditahan. Terus satu talinya di sini. Kamu kasih apa sih simpangan ke bawah gitu ya. Nah, si yoyo ini, si silinder ini turunnya itu akan setengah kali dari ini perpindahan yang di sini D1 ini. Ini dia pusatnya ini akan turun sejauh setengah D. Kenapa setengah? Karena kalau tali ini itu ketika kamu 2 cm itu bisa kamu bayangkan 1 sentinya itu untuk menurunkan si bolanya ke bawah, 1 sentinya untuk mengulur tali ke atas. Ini agak susah sih dibayanginnya. Intinya seperti itu sih. Gimana? Bisa kebayang Oh nggak? iya Pak, ya. Heeh. Iya, Jadi sambil dipahami dulu dikit-dikit. jadi intinya 1 sentinya tuh buat bikin si apa silindernya ke bawah, 1 sentinya buat ngulur tali ke sebelahnya nih, ke sebelah sini. Kira-kira kayak gitu sih. Iya Pak, siap. Terima Oke, kasih Pak. siap. Yang lain ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, kasus kedua kita punya apa namanya? Sistem massa balok seperti ini. Nah, nah kalau misalkan kalian perhatikan ya, ini bagaimana cara mengerjakannya begitu ya Pak? Sepertinya agak kompleks gitu. Ntar saya belum baca pertanyaan full. Di sini ke ini. Mount for oil. Spring stand. Oke. Jadi persoalannya seperti ini. Yang pertama, ada sistem massa yang besar di sini, kotak besar, lalu di atasnya ada massa kecil. Massa besar ini ditumpu oleh 4 pegas. Nah, lalu disuruh tentukan bagaimana frekuensi pribadi dari sistem kalau misalkan A without the mass M kecil, artinya massa kecilnya dihilangkan gitu ya. B with mass M, also find the resulting motion in case B gitu ya. Jadi yang pertama ini kita disuruh cari omega n tanpa massa kecil ini, nggak ada massa kecil. Yang B dengan massa M kecil, also find resulting motion. Artinya apa? Artinya kita disuruh cari X, T dalam kasus B untuk massa pegas ini. Nah, jadi kita sekarang bahas dulu dari kasus A lah yang gampang, yaitu without mass M atau tanpa massa M. Oh iya, ke depannya kayaknya saya kalau sistem kompleks akan menggunakan metode energi ya, karena lebih simpel menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai metode Newton yang waktu pertama kali saya jelaskan, silahkan. Nah, saya gambar ulang nih sistemnya. Di sini ada massa M besar. Ditumpu oleh 4 pegas. Nah, kalau dari konfigurasi pegasnya kalian bisa simpulkan itu seri atau paralel tuh pegasnya? Paralel. Paralel ya. Nah, kalau paralel kalian bisa ganti dengan ini 3D terlalu ini ya, terlalu tidak berfungsi sih sebenarnya. Ya udah kalian tinggal gambar satu massa yang besar gitu ya. Terus ganti di sini dengan K paralel. Udah cukup seperti ini. Di mana K paralelnya ini adalah sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4.
Kebetulan nilai K-nya semuanya sama. Jadi KP-nya adalah 4K. Sehingga kalau kalian gambar DBB-nya dengan Newton, seperti biasa, gravitasi diabaikan, katakanlah massa lagi bergerak ke bawah, sehingga ada D'Alembert ke atas. Lalu ketika massa bergerak ke bawah, ada KP yang menekan, itu KP kali X, sehingga persamaan geraknya, itu sigma F sama dengan 0, mx double dot tambah KP kali X sama dengan 0. Atau mx double dot ditambah 4K kali X sama dengan 0. Sehingga omega n-nya di sini itu sama dengan akar 4K dibagi M. Nah, untuk kasus A sudah seperti itu saja. Jadi kita simplifikasi dulu, habis itu langsung kita kerjakan seperti biasa. Nah, kalau untuk metode energinya ini sebagai pembanding, ada massa, di sini ada pegas paralel. Ini X, X dot, X double dot. Energi kinetiknya atau T itu sama dengan setengah dikalikan M besar kali X dot kuadrat. Lalu energi potensialnya itu adalah setengah dikalikan pegas paralel dikalikan X kuadrat. Kalau kita jumlahkan, ini menjadi setengah M X dot kuadrat ditambah KP-nya itu adalah 4K. Setengah kali 4K kali X kuadrat. Ini T plus U ya, maaf. Lalu kita turunkan terhadap waktu sama dengan 0. Menjadi hasilnya adalah 2-nya ke depan, mx dot kali x double dot ditambah 2-nya ke depan, 2 kali setengah, tetap itu 4K x dot sama dengan 0. Sehingga kita coret x dot-nya, lalu kita dapat persamaan geraknya. Mx double dot ditambah 4K kali X sama dengan 0. Sama persis ya dengan metode energi dan metode Newton. Sehingga omega n-nya akan diperoleh juga sama. Nah, dalam ujian nanti kalian bebas sebenarnya boleh metode energi atau metode pakai Newton. Cuman kalau kalian menemukan sistem yang kompleks seperti ini, menurut saya lebih enak pakai metode energi. Nanti saya akan contohkan betapa powerfulnya metode energi. Nah, sekarang kasus B dengan massa M, also finding the resulting motion in case B. Nah, jadi apa sebenarnya? Yang membedakan antara kasus A dan kasus B. Jadi kayak gini. Kalau yang kasus B itu dengan massa M. Nah, ini ada massa M kecil lagi, dia menumbuk massa besar. Ini saya langsung ambil aja 4K di sini sejauh L gitu ya. Nah, di sini kalau selama massa M kecil belum bersentuhan dengan massa M besar, maka saya bisa bilang getarannya itu belum dimulai. Artinya apa? Artinya getaran akan dimulai ketika massa M telah menyentuh massa M besar atau sudah menumbuk gitu ya, menumbuk dek baru dia bergetar. Nah, ini kapan? Ini adalah
bisa kita katakan sebagai kondisi awal. Jadi di sini dengan massa yang massa ini jatuh bebas dari jarak L menuju M sejauh L. Artinya apa? Artinya dia memiliki memiliki energi potensial, lalu setelah itu dia memiliki energi kinetik untuk menumbuk massa M. Sehingga kalau saya ambil ini posisi 1, ini ambil posisi 2, ini pelajaran hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di titik 1 itu sama dengan energi mekanik di titik 2. Atau karena M kecil itu punya massa, maka dia punya energi potensial sejauh MGL, di mana ini titik acuannya, itu sama dengan setengah MV kuadrat. Ini coret M-nya, atau V-nya itu akan sama dengan akar 2GL. Artinya apa? Artinya kita punya kondisi batas X dot 0 itu sama dengan akar 2GL. Nah, kondisi batas kedua yaitu ketika benda mulai bergetar, kita menganggap bahwa dia bergetar dari keadaan kesetimbangan equilibrium, sehingga kita bisa simpulkan bahwa X0 itu sama dengan 0. Nah, dua kondisi batas ini akan menghasilkan solusi dari persamaan. Nah, tapi sebelum itu kita harus mencari dulu natural frekuensinya seperti apa. Natural frekuensinya, ya kalau begitu sama saja dengan saya menggambarkan seperti ini sistemnya. Ini saya jadikan satu kotak. Ini ada M besar ditambah M kecil. Di sini ada massa 4K. Kalau begitu, ya sama. Di sini ada D'Alembert sebesar M tambah M kali X double dot. Lalu di sini juga ada pegas dengan konstanta 4K dan jarak X, maka persamaan geraknya adalah M di plus M X dot ditambah 4K kali X sama dengan 0. Kalian akan dapatkan seperti ini. Sehingga natural frekuensinya adalah akar 4K dibagi M plus M. Nah, seperti itu. Lalu untuk solusinya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian bisa tebak untuk solusi general umumnya, ya tentu XT adalah A cos omega N T ditambah B sin omega N dikalikan T. Nah, bagaimana cara mencari solusi umumnya? Kita pakai kondisi batas yang ini. X0 sama dengan 0. Kalau begitu, X0 sama dengan A cos 0 itu 1 ditambah B dikalikan 0. Ini sama dengan 0. Artinya dari sini kita bisa dapat kesimpulan A sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya adalah X dot 0 sama dengan akar 2GL. Kalau begitu kita turunkan X dot T-nya adalah sama dengan minus omega N dikalikan A sin omega NT. Ditambah B omega N dikalikan B sin cos omega NT. Pada saat 0, X dot T-nya sama dengan akar 2GL. Ini kita masukkan 0 atau min omega NA dikalikan 0 ditambah omega NB kali 1. Atau kita bisa sebut di sini omega N dikalikan B sama dengan akar 2GL. Atau B sama dengan akar 2GL dibagi omega N. Sehingga kita bisa selesaikan di sini seperti ini.
karena solusi umumnya kita sudah state tadi ya, di mana A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan akar 2GL omega N. Kalau begitu, XT itu sama dengan B sin omega NT, karena A-nya sama dengan 0. B-nya adalah akar 2GL per omega N sin omega NT. Omega nya kita substitusi ini. Akar 4K plus M, yaitu XT sama dengan, berarti kalau kita substitusi 2GL dikalikan M plus M dibagi 4K sin omega N-nya adalah akar 4K per M plus M kali T. Nah, kira-kira jawabannya seperti ini. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Halo, halo. Cek, cek, cek. Iya, masih. Jelas? Kalau jelas, kita lanjut ke kasus berikutnya. Gimana? Jelas? Atau ada yang ingin tanyakan dulu? Mau motor, Mas? Mau? Halo, halo. Cek, cek, cek. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke. Antri kini berarti nulis latenya. Lanjut. Oke. Di SWF nu di tojos teh. Itu ieu mah nu niup. Niup kumaha? Iya, niup emang kayak Untuk yang ngobrol bisa di-mute ya mungkin. Pesukan teh anu di tojos teh. Udah itu. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita punya apa namanya? Punya load. Nah, jangan ke sini dulu deh. Nah, ini dulu aja. Yang lebih kelihatan fisiknya. Determine the effective stiffness of the spring shown in figure P250 dan P250. Oh, berarti ini P252 enggak ya? Nah, tapi kita bahas deh, boleh untuk P52. Nah, di sini saya akan membahas dua persoalan ini dan saya akan mencari natural frekuensi dari kedua sistem ini untuk masa sistem pegas Jama ini. Oke. Kita ganti tipanya nih. Di sini kita bisa yang dari sistem ini dulu ya. Yang P250. Kalau kita lihat di sini konfigurasinya ini paralel. Untuk KP sama dengan K1 plus K2. Lalu seri dengan K3. Jadi kita bisa gambarkan ulang seperti ini kira-kira. Ini K1 plus K2. Ini K3. Sehingga kalau kita simplifikasi untuk mencari pegas ekivalennya, itu KEQ, maaf, 1 per KEQ itu akan sama dengan 1 per K3 ditambah 1 per K1 plus K2. Atau K3 K1 plus K2, K1 plus K2 plus K3. Nah, ini K ekivalennya kira-kira kayak gini.
K3 nah, seperti ini. Sehingga karena ini hanya massa satu sistem dan pegas massa dan pegas satu. Jadi omega n ini sama dengan akar K ekuivalen dibagi M. Sehingga untuk natural frekuensinya sendiri ini mudah. Yaitu sama dengan omega n karena akar KEQ-nya kita ganti menjadi KEQ hasil perhitungan ini. Yaitu adalah K3 K1 plus K2 dibagi M K1 plus K2 ditambah K3. Ini untuk problem yang kiri. Nah, untuk problem yang kanan, yang ini, itu kalian bisa lihat di sini ada K1, di sini ada K2. Nah, kalau ini springnya tidak ada yang seri ataupun paralel, tapi kalian bisa lihat di sini ada rod, batang rod, di mana di sini B, di sini A, gitu ya. Nah, di sini ini ada X, misalkan K1 bergerak sejauh X, saya sebut ini X1, lalu ketika X1 dia menarik pegas K1 menjadi lebih panjang, batang B, batang yang dari ruas ini, ruas B, itu akan berputar ke kiri. Dan batang ini akan berputar ke kanan yang di ruas A, dan menggerakkan titik ini sejauh, katakanlah, X2. Di mana kalau misalkan kalian perhatikan, ini ditumpuk, gitu ya. Ketika ini X1, ini X2 gitu ya. Kalian bisa menggunakan kesebangunan. Karena apa? Karena sudut yang dibentuk oleh ini dan ini katakanlah theta B, ini katakanlah theta A gitu ya. Itu theta A sama dengan theta B, sama dengan theta. Sehingga kita bisa sebut sin theta A itu sama dengan sin theta B. Atau untuk theta B sendiri itu sin theta A itu adalah, berarti kalau begitu ini ada X1 ke sini, ini ada B. Berarti X1 per B itu sama dengan X2 dibagi A. Atau X2 sama dengan A per B dikalikan X1. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Lalu kita lanjutkan. Saya gambar lagi deh si sistem massa springnya. Tadi di sini, maaf, ini ada K1, di sini ada M, ini titik tumpu. Di sini ada K2. Ini X2 ke sana, ini X1 ke sini. Nah, kalau ini kalian lebih mudah untuk menggunakan metode energi. Yaitu di mana sekarang kita misalkan ini tinjau, di sini ada X1, X1 dot, dan X1 double dot. Kalau energi, pertama kita tinjau dulu energi kinetiknya, yaitu di mana di sini hanya ada benda bermassa M. Itu T-nya akan sama dengan setengah
M dikalikan X1 dot kuadrat. Lalu energi potensialnya ada 2 sumber dari pegas 1 dan pegas 2. Yaitu U sama dengan setengah K1 dikalikan X1 kuadrat ditambah setengah K2 kali X2 kuadrat. Tadi kita telah menemukan hubungan antara X2 itu sama dengan A per B dikali X1. Di sini ya, di slide sebelumnya. Maka kita bisa substitusi U sama dengan setengah dikalikan K1 X1 kuadrat ditambah setengah kali K2 dikali A per B kuadrat X1 kuadrat. Di mana A dan B-nya konstan. Kalau kita jumlahkan persamaannya, T plus U itu menjadi setengah M X1 dot kuadrat ditambah setengah K1 X1 kuadrat ditambah setengah K2 A per B kuadrat X1 kuadrat. Kalau kita turunkan, ini harus sama dengan 0 untuk metode energi sendiri. Sehingga ini 2-nya turun ke bawah menjadi M X1 dot X1 double dot ditambah 2-nya turun ke bawah K1 X1 kali X1 dot ditambah ini juga 2-nya turun ke bawah K2 A per B kuadrat kali X1 kali X1 dot sama dengan 0. Ini bisa kita coret X1 dotnya sehingga persamaannya menjadi MX1 dot MX1 double dot ditambah K1 plus K2 A per B kuadrat kali X1 sama dengan 0. Sehingga frekuensi pribadi dari sistem ini adalah omega n sama dengan akar ini, K ekivalennya, K1 ditambah K2 A per B kuadrat dibagi dengan M. Nah, kira-kira untuk sistem kompleksnya seperti itu penyelesaiannya. Makanya di sini lebih berguna untuk dengan menggunakan metode energi untuk sistem yang sangat kompleks. Step 1 kita cari dulu energi kinetiknya seperti apa, energi potensialnya seperti apa, lalu kita jumlahkan, lalu kita turunkan terhadap waktu menjadi 0. Ini akan sangat mudah. Percaya saya, insya Allah. Nah, kita lanjut dulu. Selanjutnya, ini sistem yang menurut saya cukup kompleks sekali, dan kita akan menyelesaikannya dengan metode energi, yaitu adalah sistem ini. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau pakai apa namanya, D'Alembert dan Newton, di sini ada pegas 1. Lalu di sini ada silinder dengan inersia tertentu itu J1, dan di sini ada R1 yang terkait dengan massa M0 yang bergerak sejauh X dot, lalu di sini ada M2, di sini ada K2. Ini kalau misalkan kalian pakai hukum Newton, ini nggak akan beres-beres. Akan beres tapi ya cukup lama lah. Dan di sini saya akan menunjukkan dengan metode energi masalah sistem kompleks seperti ini itu akan terselesaikan dengan mudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengerjakan ini, yaitu di sini determine the energy kinetic of the system in term of the mass stiffness at M0 and write the expression of natural frequency. Yang pertama kita suruh tentukan energi kinetik total dari sistem, lalu
tentukan juga bagaimana natural frekuensi pribadi dari sistem yang kompleks ini. Oke. Di sini saya akan menggambar ulang sistemnya. Saya kira tadi, oh ya, yang ini yang kita belum bahas. Saya kira pembahasannya 2 slide cukup untuk sistem ini. Oke, sebentar. Saya terlalu malas untuk menggambarnya karena cukup banyak. Ini saya akan perkecil saja. Oke. Di sini saya akan menggunakan 2 warna berbeda untuk membedakan antara energi kinetik dan energi potensial dari sistem agar kalian lebih bisa membedakannya. Jadi yang pertama kita disuruh menentukan EK total sistem. Atau yang dari kemarin biasa saya simbolkan sebagai T gitu ya. Ini bebas terserah. Oke. Yang pertama, untuk menentukan energi kinetik dari sistem, saya punya beberapa hint untuk kalian, yaitu lihat benda yang punya massa M dan ataupun J, inersia putar. Itu yang pertama, M ataupun J. Yang kedua, bagaimana geraknya? Geraknya ini dia bisa translasi ataupun rotasi. Ciri rotasi sama translasi bagaimana, Pak? Ya, kalau rotasi seperti disk ini misalkan. Disk ini ditahan pusatnya di sini. Kalau rotasi kan berarti permukaan luarnya dari titik satu ke titik lainnya berpindah sepanjang waktu. Atau kasarnya yang berputar lah rotasi itu. Kalau translasi dia yang berpindah sejauh X. Bisa kiri ke kanan atau atas ke bawah, itu adalah translasi. Nah, kalau di kasus kemarin, di metode energi yang kemarin, itu ada silinder yang menggelinding. Nah, kalau yang menggelinding ini special case, dia berotasi dan juga bertranslasi. Nah, cukup 2 poin ini saja. Oke, yang pertama, di sini yang memiliki M dan J. Yang pertama, yang memiliki J, kalau kita tinjau dari kiri dulu sistemnya, itu ada J1. Berarti kalau begitu, EK sistemnya adalah TJ1 ditambah mana lagi yang memiliki J atau M, yaitu massa ini ya, yaitu T M0 ditambah TJ2. Lalu yang kedua, kita identifikasi modus geraknya seperti apa. Untuk J1, dia hanya berotasi saja. Dia hanya berputar terhadap pusat ini. Pusatnya kita namakan aja titik O gitu ya. Jadi dia tidak berpindah titik pusat masanya kemanapun. Karena dia hanya berputar-putar saja. Berarti kalau begitu, di sini TJ1 hanya mengalami rotasi. Lalu massa ini, dia hanya mengalami translasi. Massa kotak ini tidak mungkin berputar-putar ya, karena tidak ada momen yang bekerja di massa tersebut. Itu T, M0, translasi. Ditambah TJ2. Nah, TJ2 ini, dia menggelinding murni. Artinya, nah kira-kira seperti inilah. Jadi titik pusat massanya ini bergerak. Ini juga ke kanan kiri. Titik pusat massanya ini bergerak ke kiri ke kanan. Dan juga dia mengalami rotasi. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Seperti itu. Berarti TJ2 di sini dia memiliki 2 modus gerak. Itu TJ2 rotasi. Dan juga TJ2 translasi. Nah, dan ingat, untuk translasi itu korelasinya dengan M.
Kalau rotasi itu korelasinya dengan J. Dimana kalau energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat, kalau untuk energi kinetik rotasi adalah setengah J dikalikan omega kuadrat. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu karena di sini kita disuruh membayangkan ketika M0-nya bergerak ke kiri, ketika M0 bergerak ke kiri, maka silinder akan berputar searah clockwise, yaitu dari sini ke sini. Katakanlah ini θ1 dan J2 ini dia akan bergerak ke kiri atau θ2-nya bergerak ke arah counterclockwise. θ2-nya counterclockwise dari sini ke sini. Lalu X2-nya dia akan bergerak ke kiri. X2. Ini kita sebut X saja, nggak apa-apa. Sehingga TJ1 rotasi itu adalah setengah J1 θ1 kuadrat ditambah TM0 translasinya adalah setengah M0 X dot kuadrat ditambah TJ2 rotasinya adalah setengah J2 θ2 kuadrat. Maaf, ini dot harusnya. Ditambah TJ2 translasi, yaitu setengah M2 dikalikan X2 dot kuadrat. Ini atau kita biasa notasikan sebagai X dot kuadrat. Ini biasa kita notasikan sebagai setengah J θ dot kuadrat. Nah, kira-kira energi sistemnya seperti itu. Nah, karena disuruh dalam X, disuruh menyatakan dalam X, maka kita harus mencari korelasi-korelasi satu-satu. Yang pertama, kita fokuskan dulu ke θ1 gitu ya. X ini terkait pada katrol dengan jari-jari R1. Sehingga di sini kita bisa sebut X itu sama dengan θ1 dikalikan R1 kecil. Nah, kira-kira kayak gitu. Untuk J2 karena dia pure rolling, kita punya hubungan X2 sama dengan θ2 dikalikan R2. Untuk X2 dan X, karena ini satu tali, kita bisa ambil hubungan X itu sama dengan X2. Sehingga kita bisa simpulkan untuk X2 itu sama dengan X, θ2 itu sama dengan X dibagi R2, θ1 itu sama dengan X dibagi R1. Nah, di sini bisa kita substitusikan, yaitu setengah J1 dikali θ1 kuadrat, itu X dibagi R1 kuadrat X dot, maaf maksudnya, ditambah setengah M0 X dot kuadrat ditambah setengah J2, θ2-nya itu adalah X dot per R2 kuadrat ditambah setengah M2 X dot kuadrat. Nah, di sini karena dia sudah menjadi seragam, maka kita akan menyelesaikan persamaannya. Nah, jadi total energi kinetiknya atau T total ini bisa kalian tuliskan dalam satu koordinat seperti ini. Ini untuk pertanyaan A. Lalu setelah untuk mencari natural frequency, kalian
setelah mencari energi kinetik harus mencari energi potensial. Nah, bagaimana Pak cara mencari energi potensialnya? Lihat untuk energi potensial. Energi potensial ini ada dua sumbernya. Bisa dari gravitasi atau dari pegas. Nah, tapi untuk sistem getaran ini biasanya kita langsung ke pegas. Karena apa? Karena energi gravitasi itu biasanya sudah terkompensasi oleh defleksi pegas. Jadi sangat saya rekomendasikan untuk meninjau energi potensial dari defleksi pegas. Nah, lalu untuk sistem di atas, pegas yang terdefleksi mana saja, Pak? Yaitu di sini ada dua pegas, yaitu K1 dan juga K2. Di mana K2 di sini dia terdefleksi sejauh X2 atau sama dengan X, sedangkan K1 di sini hati-hati dia terdefleksi sejauh X1. Nah, saya akan gambar ulang untuk yang X1 sendiri itu seperti ini kasusnya. Ini R1, ini X, lalu di katrol luar ini ada X1. Lalu ini ada R besar. Katakanlah katrol sedang berputar sejauh theta 1. Maka kita bisa sebut bahwa ketika katrol berputar sejauh X1, perpindahan yang dialami tali di sini, yang mengait di sini, itu adalah X sama dengan jari-jarinya atau R1 dikalikan theta 1. Nah, sedangkan untuk perpindahan yang dialami oleh radius yang paling luar atau X1 itu adalah R dikalikan theta 1. Nah, untuk penyederhananya ini theta 1 sama dengan X dibagi R1, ini theta 1 sama dengan X1 dibagi R. Sehingga kita diperoleh korelasi seperti ini. X per R1 sama dengan X1 per R besar. Atau X1-nya itu sama dengan R dibagi R1 dikalikan X. Nah, jadi di sini, di sistem ini, ada dua pegas yang terdefleksi, yaitu K1 sejauh X1, K2 sejauh X2. Sehingga untuk U itu sama dengan setengah K1 dikali X1 kuadrat ditambah setengah K2 kali X2 kuadrat. Untuk X1 kita substitusi ini, untuk X2 sendiri kan sama dengan X. Nah, jadi kita substitusi ini. Jadi setengah K1 kali R bagi R1 kuadrat kali X kuadrat tambah setengah K2 X kuadrat. Lalu step ketiga kita jumlahkan T plus U. T plus U. Yaitu jumlahkan persamaan yang tadi. Setengah J1. Kita keluarkan saja yang koefisiennya ya. X dot kuadrat ditambah setengah M0 X dot kuadrat ditambah setengah C2 X dot kuadrat ditambah setengah M2 X dot kuadrat ditambah U-nya, yaitu setengah K1 R per R1 kuadrat
X kuadrat ditambah setengah K2 X kuadrat. Kalau kita turunkan ini harus sama dengan 0. 0 sama dengan 2-nya dikali pindah ke depan, yaitu menjadi J1 per R1 kuadrat kali X dot kali X double dot ditambah M0 X dot X double dot ditambah J2 per R2 kuadrat kali X dot X double dot ditambah M2 X dot X double dot ditambah K1 R per R1 kuadrat X dikali X dot tambah K2 X kali X dot. Ini akan sama dengan 0. Atau X dotnya kita coret semua. Lalu kita pisahkan yang X double dot di sini adalah J1 dibagi R1 kuadrat ditambah J2 dibagi R2 kuadrat ditambah M0 ditambah M2 tambah kita lihat yang X-nya. X-nya itu akan sama dengan K1 R per R1 kuadrat ditambah K2 sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai K ekivalen. Ini kita sebut sebagai M ekivalen. Karena bentuk umum persamaan dari persamaan gerak adalah untuk sistem yang kompleks, yaitu M ekivalen dikalikan X double dot atau tambah K dikalikan X, K ekivalen, itu sama dengan 0. Sehingga omega N-nya adalah akar K ekivalen dibagi M ekivalen. Di mana K ekivalen dan M ekivalen adalah ini. K ekivalen itu adalah K1 R per R1 kuadrat tambah K2 dibagi M ekivalen. M ekivalennya adalah J1 per R1 kuadrat tambah J2 per R2 kuadrat tambah M0 tambah M2. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin tanyakan dulu? Oke. Oke. Kita akan, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan bahas satu kasus lagi, yaitu mengenai cantilever beam. Sebentar, untuk bahas satu kasus ini, saya perlu stop share dulu untuk menunjukkan ke kalian. Waduh. Sebentar, kita sambil break dulu aja.
Nanti akan saya berikan tugas terkait dengan sistem kompleks ini ya di Google Classroom. Sebentar. Sebentar ya. Saya harus menunjukkan kalian sesuatu dulu supaya mempercepat pemahamannya. Cek, cek, cek. Oke, kita lanjutkan satu lagi ya. Untuk BIM, oh ini simply support, maaf. Oke.
di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 2 beam. Yang satu di sini disupport dengan fix, yaitu beam 1 dengan modulus elastisitas S1 dan memiliki inersia penampang I1 dan L1. Lalu di saat yang bersamaan, beam ini pun disupport oleh beam 2. Ini dengan panjang L2, E2, dan L2. Di sini kalian disuruh, lalu terdapat load W. Apply di situ. Berarti kalau begitu, ya, terdapat load W. Dan di situ dibilang bahwa untuk load itu di beam 1 itu di-apply di ujung, sedangkan untuk beam 2 itu di-apply di tengah. Dan di sini kita tidak melihat katakanlah kalau begitu ada massa ya. Seolah-olah W itu adalah suatu massa yang jadi begini. W ini adalah load W, misalkan. Kalau kita pandang sebagai massa statik di situ, maka load W ini adalah bentukannya, misalkan di sini terdapat massa pemberat seperti itu ya, dengan berat mg. Maka di sini bisa kita bilang M ini adalah sama dengan W dibagi G, di mana ini mg sama dengan W. Nah, kita asumsikan seperti itu. Nah, untuk kasus beam 1, itu karena dia gayanya di-apply di ujung, maka kita bisa lihat di sini. End load cantilever beam itu delta sama dengan FL pangkat 3 per 3EI. Artinya defleksi di beam di ujung, di sini, itu delta sama dengan FL1, katakan delta 1 di sini, pangkat 3 dibagi 3 S1 I1. Sedangkan untuk beam 2, delta 2 sama dengan F. Nah, ini karena di sini bukan fix ya, hati-hati. Ini adalah simply supported, seperti pin, simply support, dan bebannya itu di tengah, maka kita bisa ambil analogi yang kasus 3 ini. Center load on beam with 2 simply support. Beda ya, antara fix dan ini perumusannya. Delta sama dengan FL pangkat 3 per 48 EI. FL 2 pangkat 3 per 48 E2 I2. Nah, karena untuk kasus ini, massa yang atau beban yang dikenai sistem ini hanya di satu titik, yaitu titik ini, maka kita bisa sebut delta itu sama dengan delta 1 sama dengan delta 2. Sedangkan force atau gaya yang diderita itu adalah F total sama dengan W sama dengan F1 ditambah F2. Nah, kalau kita hubungkan ke konsep awal, untuk delta yang sama atau perpindahan yang sama, itu sama dengan konfigurasi pegas paralel. Nih, yaitu di mana defleksi di setiap pegas itu sama. Dan ini juga sama untuk beam. Delta
di beam 1 dan beam 2 karena masanya di-apply di satu titik itu sama. Dan kalian juga bisa bayangkan kalau dengan 2 beam, maka sistem ini akan lebih kaku. Jadi sama seperti konsep di awal, ketika sistem dilakukan konfigurasi paralel, maka dia akan lebih kaku. Lalu kita apply. Nah, F1 dan F2-nya hati-hati tidak sama ya. W itu sama dengan F1-nya adalah ini. Yaitu kalau di sini berarti 3E1I1 kali delta 1 dibagi L1 pangkat 3 itu sama dengan F1. Untuk ini F2 itu berarti F2 sama dengan 48E2 I2 kali delta 2 dibagi L2 pangkat 3. Sehingga kalau kita masukkan ke sini jadi 3E1 I1 dibagi L1 pangkat 3 delta 1 ditambah 48E2 I2 dibagi L2 pangkat 3 delta 2. Dan ini adalah katakanlah suatu konstanta ekivalen lah kali delta gitu ya. Maka ini coret delta 1, delta 2, delta 3-nya. Maka K ekivalennya untuk sistem ini adalah 3E1 I1 per L1 pangkat 3 ditambah 48E2 I2 per L2 pangkat 3. Nah, setelah mengetahui K ekivalen, ini kalian bisa menganggap sistem ini dengan hanya seperti ini saja, yaitu ini ada M, ini ada K ekivalen. Ini M ekivalennya juga sebenarnya. Ya M lah, karena masanya hanya satu saja dibagi ini. Sehingga ya sama, kalau misalkan ada massa 1, pegas 1, frekuensi pribadinya adalah omega N sama dengan akar K ekivalen dibagi M ekivalen. Dalam hal ini M ekivalennya hanya M, di mana M-nya kita bisa ganti W per G. Itu kalau kita tuliskan omega N sama dengan akar dari yang di atas yaitu 3E1 I1 dibagi L1 pangkat 3 ditambah 48E2 I2 bagi L2 pangkat 3 dibagi M ekivalennya adalah W per G, G-nya naik ke atas. Gravitasi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini W besar ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan untuk sistem ini? Oke. Saya kira untuk hari ini cukup. Nanti saya akan kirimkan PR melalui Google Classroom. Lalu untuk absensi silahkan isi absennya di chat. Saya tadi sudah kirim. Ya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk video ini kebetulan saya rekam. Dan kalau misalkan bagi yang ingin melihat videonya nanti bisa saya kirim link videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live. Kalau sudah isi absen.